Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik dari apa yang pernah terjadi pada diri Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Salah seorang sahabat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal paling kaya raya pada saat itu, bahkan mungkin hingga saat ini. Abdurrahman bin Auf dikaruniai harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu ketika Abdurrahman bin Auf mendengar sabda dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyampaikan bahwa kelak di yaumil qiyamah orang-orang yang kaya mereka akan masuk ke dalam surga, akan tetapi dalam proses yang begitu melelahkan luar biasa. Digambarkan dalam hadis itu orang-orang kaya kelak ketika mau masuk ke dalam surganya Allah, ia masuk dalam keadaan merangkak. Maka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi itu, kemudian Abdurrahman bin Auf pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah sepanjang malam ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Hingga pada akhirnya Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk kemudian memiskinkan diri dengan menghabiskan harta yang dimilikinya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, karena ia tidak mau masuk ke dalam surga akan tetapi dalam keadaan merangkak menuju ke sana. Kemudian Abdurrahman bin Auf coba untuk menghabiskan semua harta yang dimilikinya dengan cara membuat publikasi kepada orang-orang Madinah bahwa siapa di antara orang-orang Madinah yang mempunyai kurma yang tidak laku, maka Abdurrahman bin Auf siap untuk membelinya dengan harga 2 kali lipat. Maka di sini kemudian orang-orang Madinah yang mempunyai stok kurma di gudangnya yang lama tidak terjual, kemudian dijual kepada Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Singkat cerita, maka harta daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini pun hampir habis, tak tersisa. Akan tetapi beberapa minggu kemudian ada informasi bahwa Raja Afrika pada saat itu mempunyai niatan untuk membeli kurma orang-orang Madinah, termasuk kurma yang sudah busuk sekalipun, yang sudah kadaluarsa sekalipun, Raja Afrika siap untuk membelinya dengan harga 10 kali lipat. Tujuannya untuk dibagikan kepada rakyatnya yang dalam keadaan kelaparan. Maka disinilah karena orang-orang Madinah pada saat itu sudah habis stok kurmanya karena sudah dibeli oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, maka otomatis Raja Afrika ini pun melalui ajudannya kemudian menemui Abdurrahman bin Auf dan kemudian bermaksud untuk membeli kurma-kurma yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat. Maka kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun menjual kurma yang sudah dibelinya dari penduduk Madinah dengan harga 2 kali lipat. Yang semula Abdurrahman bin Auf membeli kurma itu dengan harga 2 kali lipat, kemudian Abdurrahman bin Auf menjualnya kembali kepada Raja Afrika dengan harga 10 kali lipat. Artinya apa? Rugikah yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf atau justru semakin untung? Jelas semakin untung beliau. Beli 2 kali lipat harganya, kemudian dijual kembali dengan 10 kali lipat. Artinya di sini Abdurrahman bin Auf semakin untung dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf semakin kaya raya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari sini, saudara? Artinya masalah kaya atau miskin itu merupakan takdir dari Allah. Itu merupakan kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdurrahman bin Auf sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang kaya raya. Maka bagaimanapun caranya Abdurrahman bin Auf coba untuk memiskinkan diri, akan tetapi ketika Allah sudah menakdirkannya sebagai orang yang kaya, maka tetap saja Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya raya. Begitupun sebaliknya, ketika Allah sudah menetapkan diri seseorang sebagai orang yang miskin,
seberat apapun pekerjaan, sebanyak apapun aktivitas, proyek dan lain sebagainya yang digeluti. Akan tetapi ketika Allah sudah menakdirkannya sebagai orang yang miskin, maka ia akan tetap menjadi orang yang miskin di dalam hidupnya. Kenapa? Itulah takdir. Maka di sini yang diwajibkan bagi kita orang-orang yang beriman adalah mengimani takdir dari Allah Subhanahu wa taala, khairuhu aw syarruhu. Baik takdir yang mengenakan maupun takdir yang tidak mengenakan bagi diri kita. Kita harus meyakini bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala.